Sederhananya ini berbicara tentang bagaimana cara belajar Alkitab. Kurang lebih seperti itu ya, sederhananya bagaimana cara belajar Alkitab. Oke, sebelum kita lanjut, sekali lagi saya ajak kita buat berdoa, sekaligus supaya tidak ada halangan yang mengganggu ya, supaya tidak terpotong-potong nanti pemaparannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Bila kami akan belajar bersama-sama, kami mohon Engkau yang mengajari kami, memberikan pada kami roh-Mu di tempat kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan suara Tuhan dan berguna bagi kami dalam setiap hari ketika kami akan membuka firman Tuhan. Tolong berkati juga perangkat yang Abang pakai, tolong berkati dengan sinyal yang baik, agar tidak ada setiap perkataan yang terputus, dan kami boleh dapat berkat yang penuh dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi ini bagian yang pertama, dan kita akan belajar bagaimana cara belajar Alkitab. Hermeneutika itu sebetulnya sih sebuah kalimat, sebuah kata istilah aja ya. Artinya adalah sebuah metodologi bagaimana menafsirkan, kurang lebih kayak gitu, bagaimana menafsirkan suatu literatur, ilmu tafsir lah. Kalau bahasa kita di Indonesia itu, ini sebenarnya ilmu tafsir, khususnya menafsirkan kalimat-kalimat dari tulisan-tulisan suci. Ya, buat kita Kristen ya kita bahas Alkitab. Kalau di Quran ada ilmu tafsirnya sendiri, dan yang saya mau berikan penekanan di sini, kita membahas Alkitab ya. Jadi ini nggak bisa saudara-saudara boleh coba apa yang nanti dipaparkan boleh dibandingkan juga dengan kitab-kitab dari agama lain, tetapi secara khusus ini adalah ilmu metodologi untuk menafsirkan Alkitab yang pada umumnya orang Kristen miliki. Tetapi ada pelajaran-pelajaran yang saudara bisa lihat dari sini, terus saudara bandingkan dengan kitab-kitab lain, dan saudara bisa ambil kesimpulan sendiri. Oke, sebelum masuk ke lebih jauh, saya rindu untuk kita mengenal Alkitab. Ya, kita mau belajar bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Di bagian awal ini kita perlu kenal Alkitab juga, buku yang kita akan bahas, dan setiap bahas tadi kita bahasnya dari buku yang sama aja hari demi hari ya. Nah, fakta-fakta mengenai Alkitab yang pertama, saya percaya saudara-saudara tahu, teman-teman tahu, 66 buku. Alkitab terdiri dari 66 buku, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Kalau ada saudara yang punya Alkitab lebih dari 66 buku atau kurang, atau mungkin punya kerabat yang dekat, kerabat saudara, keluarga yang punya kitab lebih dari 66 buku ini, ya nanti kita akan bahas itu bagian apa gitu ya. Lalu Alkitab ini juga terdiri dari 40 orang penulis yang berbeda-beda latar belakangnya. Jadi ada gembala, ada hakim, imam, petani, nelayan, dokter, pemungut cukai, dan sebagainya. Jadi luar biasa. Ini fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ini unik ya, khas, karena dia bukan ditulis oleh scholars atau cendekiawan atau researcher, peneliti, tapi beragam latar belakang. Tetapi meski begitu isinya itu sama, harmonis. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu ciri-ciri menunjukkan bahwa kitab ini unik, khusus, dan istimewa. Ya. Lalu yang berikutnya, dari 66 buku itu ditulis dalam rentang periode waktu selama 1.600 tahun. Saudara bayangkan, ini sebuah buku yang paling lama ditulis. Kalau penelitian mungkin paling lama ya, berapa ya kalau meneliti khusus suatu perkara, misalnya penyakit, ya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, paling lama mungkin. Tapi ini 1.600 tahun, dari kitab pertama sampai kitab terakhir. Dimulai penulis pertama itu Musa dengan kitab Kejadian di tahun sekitar 1.500 sebelum Masehi. Dan berakhir di kitab terakhir Wahyu, ditulis oleh Yohanes, Yohanes murid Yesus di tahun sekitar 90-an. Ya, anggaplah abad pertama. Jadi ada 1.600 tahun. Lalu yang berikutnya, fakta tentang Alkitab, supaya kita kenal Alkitab lebih dekat lagi, terdiri dari 3 bahasa. Jadi bahasa aslinya, Ibrani, Aram, dan Yunani. Dan sekarang lebih dari itu. Tetapi ini kan originalnya ya, aslinya. Tetapi nanti kita akan lihat kenapa Alkitab
perlu ditranslate, perlu diterjemahkan ke beribu macam bahasa, sementara ada kitab lain, agama lain yang bahkan nggak bisa diterjemahkan, dilarang atau dibuat tidak diperbolehkan, atau kalaupun boleh tetapi derajatnya beda. Tetapi Alkitab tidak begitu. Yang terakhir, fakta tentang Alkitab mampu mengubahkan hidup, dan ini sifatnya subjektif karena orang yang merasakanlah yang bisa bilang, bersaksi bahwa wow, betul Alkitab itu mengubahkan hidup. Ada sesuatu di situ. Oke ya. Nah, ini fakta mengenai Alkitab, meskipun ada banyak lagi, tetapi itu bisa kita dapatkan di lain kesempatan tentang banyak hal, bahwa isinya itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, sains. Alkitab itu bahkan saya mau katakan lebih canggih daripada ilmu pengetahuan paling canggih yang pernah ada sekarang. Karena Alkitab sudah kasih tahu ribuan tahun sebelumnya. Dan itu baru terjadi ataupun baru diketahui orang, ditemukan sekarang. Oke, ada banyak hal, tetapi ini yang paling basic, yang paling sederhana supaya kita kenal. Oke. Berikutnya yang saya mau bagikan adalah, dan perlu kita ketahui, tadi kenapa 66 buku? Ya. Mengapa Alkitab itu terdiri dari 66 kitab? Kenapa enggak 20 atau 30 atau 7 aja? Atau mungkin cuma 5? Kenapa Alkitab itu harus terdiri dari 66 kitab? Angkanya nggak terlalu bagus ya, 66. Kalau nanti belajar lagi ada 16 lagi dan 666 gitu. Tapi itu nggak ada hubungannya. Tetapi kenapa Alkitab itu terdiri dari 66 kitab? Dari kitab pertama Kejadian sampai kitab terakhir di kitab Wahyu. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 16 yang di sebelah sini ya, ada satu kata yang kita mau pelajari disebut dengan namanya kanon. Saya nggak tahu apakah ada yang belum pernah dengar kata ini, tapi kalau ada yang udah pernah dengar, kanon Alkitab. Nah, kanon itu bahasa Yunani yang artinya adalah patokan. Oke, patokan lah ya, tahu patokan ya. Dan patokan ini, kata kanon ini, karena dia dalam bahasa Yunani. Jadi ditulis, kan tadi ada 3 bahasa, bahasa Yunani itu adalah bahasa asli dari buku Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama dari Ibrani dan sedikit dari bahasa Aram. Itu bahasa serumpun, dekat aja. Tapi pada dasarnya Ibrani. Tetapi untuk Perjanjian Baru Yunani. Nah, kata kanon ini atau patokan ini di dalam kitab Perjanjian Baru hanya ditemukan di satu ayat, yaitu di Galatia 6 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi Alkitab katakan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kanon ini, oleh patokan ini, turunlah kiranya damai. Nah, ini arti makna dari bahasa aslinya itu kanon, cara bacanya kanon. Artinya kanon itu adalah straight reed, itu seperti tongkat lurus, rule, aturan. Secara figuratif itu adalah standar iman dan praktik hidup atau batasan, seperti garis ataupun rule, penggaris seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang kita punya penggaris ya, tetapi untuk beberapa bahkan masih dipakai sih. Kalau mau bangun rumah kan juga ada patokannya. Mau bangun atau mau bangun jalan aja kan ada satu acuan yang dipakai. Nah, kanon ini yang berarti satu tongkat lurus, itulah yang menjadi standar. Menjadi acuan, jadi patokan bagi apa? Bagi iman dan praktik dalam hidup. Jadi hidup kita ada aturannya. Iman kita pun ada standarnya. Apa? Yaitu 66 kitab di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah penggarisnya, ukurannya, standarnya bagi orang yang percaya, ya kan? Makanya kan dibilang semua orang yang memberi dirinya dipimpin. Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan percaya kepada kitab Kejadian sampai Wahyu yang kita sebut singkatnya Alkitab ini, Bible ini,
orang yang memberi dirinya, dan saya dan saudara adalah orang-orang itu. Ya, saya percaya kan sebenarnya masuk sini karena percaya pada firman. Dan kita adalah orang-orang yang menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Alkitab. Jadi apapun yang dikatakan Kejadian sampai Wahyu, itu adalah aturan, itu adalah tongkat garis lurus yang menjadi standar. Jadi kita semua nanti sama modelnya. Nggak ada yang versi sendiri. Begitu. Dan namanya patokan, bukan patokannya yang digeser kiri kanan supaya ngikutin dengan kita, tapi kita yang digeser supaya sejalan lurus sama patokan. Nah, itulah fungsi patokan. Kalau patokannya bisa hari ini di sini, besok di sana, besok di sana, itu udah bukan patokan lagi. Ya, karena dia sesuai dengan selera gitu loh. Nah, kenapa 66 kitab? Dalam Alkitab, dalam sejarahnya, kanonisasi itu, kanon itu kan tadi patokan ya. Alkitab sebagai patokan itu ada secara singkatnya, mungkin pernah nggak bertanya, siapa sih yang bikin ini? Kenapa Kejadian masuk dalam Alkitab? Kenapa kitab pengkhotbah atau Kidung Agung yang katanya agak vulgar itu kok masuk ke dalam Alkitab? Dan bagaimana, dan lain-lain lah, banyak pertanyaan. Kalau mungkin saudara pernah bertanya atau enggak. Nah, dalam sejarahnya Alkitab itu dulu kan bentuknya gulungan-gulungan ya, dan nggak seperti ini kan, belum jadi terkumpul menjadi satu. Tetapi bapak-bapak gereja, khususnya di era-era bapak-bapak gereja lah. Kalau dibilang bapak gereja itu bukan para rasul, setelah para rasul. Jadi bapak-bapak gereja, abad-abad ketiga, 4, dan seterusnya, mereka yang mengumpulkan semua gulungan-gulungan itu, lalu dalam konsili-konsili, dalam rapat-rapat dewan gereja mereka menentukan mana yang dimasukkan ke dalam kanonisasi Alkitab, mana yang tidak. Nah, hasil dari mereka itulah yang kita pegang sekarang. Tetapi ada dua cara dalam penentuan kanon Alkitab. Cara pertama yang dilakukan adalah kanon komunitas. Dibilangnya sederhananya modelnya kanon komunitas. Jadi patokannya dari komunitas. Nah, ini ditentukan oleh manusia. Nah, gereja, yaitu keyakinan komunitas tersebut, kita sebutnya gereja. Atau misalnya kumpulan di situlah, namanya gereja. Gereja itu ataupun kelompok orang percaya itulah yang menentukan mana kitab yang dikanon, mana kitab yang dikompil, mana kitab yang dimasukkan ke dalam draft ataupun kitab-kitab yang akan digunakan oleh seluruh umat, mana yang tidak. Oh, yang ini masuk, yang ini enggak, yang ini masuk, yang ini enggak. Tetapi itu tidaklah murni karena disertai oleh unsur politik dan budaya. Namanya komunitas ya. Kalau komunitas itu kebetulan arah politiknya kepada A, ya dia A. Kepada B, ya dia B. Ataupun budayanya. Kalau mereka sudah punya budaya tentang, katakanlah budaya-budaya di dalam mereka, budaya-budaya tradisi-tradisi nenek moyang mereka, kalau itu ada tulisan yang cocok dengan itu, ya mereka bisa ambil. Kalau enggak, ya enggak. Nah, tetapi karena komunitas ini tidaklah cukup baik, karena ada beberapa keberatan seperti yang pertama yang ada di layar ini, iman atau itu kepercayaannya itu sifatnya lokal, jadi nggak mendunia, ya lokal aja, sesuai dengan budaya mereka, komunitas mereka, gitu. Yang kedua, keberatan berikutnya untuk model kanon ini adalah ini ditutup pada akhir abad keempat Masehi. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa emang kalau ditutupnya pada akhir abad keempat Masehi? Ingat tadi kitab Wahyu ditulis tahun berapa, sekitar kira-kira tahun 90-an, saya juga nggak tahu aslinya ya. Tetapi itu nggak lewat, karena Yohanes di Pulau Patmos lewat dari tahun 100. Kita katakan abad 1. Nah, kenapa kalau ada kitab-kitab yang diambil dan dimasukkan ke dalam kanonisasi, kita sebutnya kanonisasi ya, kalau itu adalah tulisan di atas dari tahun abad pertama, keasliannya diragukan. Kenapa? Karena ingat perjanjian baru. Tema sentralnya itu ke siapa perjanjian baru? Yesus Kristus. Yesus Kristuslah tema perjanjian baru. Walaupun perjanjian lama juga, tapi dalam bentuk namanya Mesias. Mereka nggak kenal sosok Yesus.
Israel Yahudi belum kenal sosok Yesus waktu itu. Musa dan lainnya belum tahu nama Yesus, tapi tahu adalah itulah Allah, Tuhan, Jehovah, Mesias, yang dinantikan, yang diurapi. Nah, tetapi perjanjian baru, pokok tema sentralnya itu adalah Yesus Kristus dari Nazaret, orang itu. Nah, ketika ada tulisan-tulisan di atas dari abad itu, dari abad pertama, ini menandakan bahwa orang-orangnya bukanlah orang-orang yang langsung ada, bukan saksi mata langsung, saksi mata pertama. Itu didapat dari muridnya. Sebagai contoh, yang tulis seandainya misalnya, saya juga tidak tahu segala jenis kitab-kitab yang ditulis atau gulungan-gulungan kitab, tapi sebagai contoh seperti ini. Yohanes Kekasih, murid-muridlah 12 itu. Ketika mereka pergi menginjil, mereka kan punya murid-murid lain, pengikut mereka masing-masing. Petrus punya pengikutnya, Yohanes punya pengikutnya, Yakobus punya pengikutnya, dan lain-lain punya pengikut. Dan ketika murid-murid dari para rasul ini mengikuti para rasul, mereka itu adalah generasi berikutnya setelah para rasul, dan mereka juga punya murid lagi. Kan itu berkelanjutan ya, namanya bergenerasi gitu loh. Nah, murid-muridnya dan murid-muridnya lagi, contoh Yohanes punya muridnya namanya Papirus dan sebagainya, ke bawah gitu ya. Dan ketika murid-murid ini menulis sebuah cerita, nah itu bukan sebagai sebuah tulisan yang layak untuk dimasukkan ke dalam kanonisasi, karena dia bukan sebagai saksi mata langsung. Dia pendengar kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Itu makanya kalau kanan komunitas, mereka nggak perhatikan itu. Mereka lihat, oh cocok isinya, dan bagaimana. Kalau yang ketiga atau keempat sudah jauh dari zaman Yesus, mereka bisa masukkan. Nah, itu sedikit gambaran penjelasan singkat. Berikutnya, kanonisasi Alkitab berikutnya ini yang baik dan benar ya. Kanon intrinsik, artinya dari dalam, intrinsik itu dari dalam itu sendiri. Karena ini ditentukan oleh Tuhan. Kenapa Kejadian sampai Wahyu kita percaya sebagai bagian dari tulisan suci, holy writings, gitu ya. Karena ini ditentukan oleh Tuhan. Gimana cara mengenalinya? Kalau Kejadian itu adalah dari Tuhan. Gimana cara mengenalinya? Kalau kitab Rut itu dari Tuhan. Kalau kitab Samuel itu dari Tuhan. Kitab Yeremia itu dari Tuhan. Yeskiel itu dari Tuhan. Nah, mereka sendiri para apa ya bahasanya? Para orang-orang yang melakukan ini, mereka punya panduan. Ada 3 hal utama. Walaupun ada beberapa lagi yang saya pelajari, saya lihat, ada banyak, tapi ini 3 yang utama. Yang pertama, di dalam tulisan itu harus mendapat amanat karangan ilahi. Maksudnya apa? Mungkin nggak punya waktu banyak, atau misalnya bisa ditampilkan di layarnya, di chat, 2 Samuel 23 ayat 2. Samuel misalnya bilang bahwa Tuhan berbicara melalui aku. Firman Tuhan ada di dalam mulutku. Kayak gitulah. Atau Yeremia 1 ayat 9. Yang dia selalu bilang apa, oh aku ini masih muda, aku nggak bisa dan sebagainya. Tapi Tuhan taruh firman-Nya di dalam mulutnya Yeremia. Yeskiel 2 ayat 7, Wahyu 1 ayat 1 sampai 4, Yohanes dan isinya yang dia bilang bahwa saya bersaksi, saya sebagai yang melihat, yang mendengar secara langsung dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi tulisan itu berisikan, ada isinya yang bilang bahwa Tuhan berbicara kepada aku, atau ada isinya kurang lebih seperti itu dengan kalimat kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Dia dapat amanat. Si nabi atau rasul itu dapat amanat untuk menuliskan. Kalau dia tulis. Nah, cara mengenali yang kedua adalah isi dari tulisan itu konsisten dengan wahyu yang sebelumnya. Yesaya 8 ayat 20 bunyinya kurang lebih, carilah hukum dan pengajaran. Hukum itu yang dimaksud adalah tulisan Musa, hukum. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu tulisan Musa, itu tulisan hukum. Pengajaran, carilah hukum dan pengajaran. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi siapapun yang berbicara tidak sesuai dengan hukum dan pengajaran, tidak sesuai dengan wahyu yang sudah diberikan sebelumnya, itu salah. Jadi meskipun ditulis di zaman Yesus misalnya,
Tetapi isinya bertentangan dengan Taurat Musa, itu nggak benar. Dan itu nggak akan masuk ke dalam kanonisasi. Makanya Paulus ya, kalau saya tidak salah, Paulus bilang di Galatia pasal 1, dia bilang, karena dia heran, aku heran kenapa kamu lekas berbalik daripada Injil yang sebenarnya. Ada orang yang datang kepada kamu dengan Injil palsu. Nah, Paulus sampai bersumpah, dia bilang, kalaupun ada malaikat turun dari sorga, terus datang ke sini, kasih tahu kepada kamu, berbeda dengan yang sudah saya sampaikan, terkutuklah dia, malaikat itu. Jadi, tidak ada makhluk sehebat apapun yang bisa bicara berbeda, dan kita boleh terima itu kalau berbeda dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi sederhananya, Taurat jadi dasar, tulisan berikutnya harus ikut pada Taurat. Contoh tulisannya hakim-hakim, tulisannya raja-raja, dan sebagainya harus sejalan harmonis dengan hukum Taurat. Lalu berikutnya tulisan syair, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kalau ada pengajaran yang berbeda dengan Taurat dan kitab-kitab sejarah ini, nggak akan diterima. Lanjut berikutnya ke kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, Hosea, Amos. Lalu berikutnya kepada tulisan Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, harus cocok dengan perjanjian lama. Tulisan Paulus pun semua, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose harus cocok dengan perjanjian lama. Itulah artinya konsisten dengan wahyu yang sebelumnya. Karena Ibrani 13 ayat 8 katakan, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Jadi, kalaupun Tuhan memberikan wahyu kepada seseorang di hari ini 2023, itu nggak boleh berbeda daripada yang sebelumnya. Tapi itu contoh ya, berandai-andai. Lalu yang ketiga, cara kanonisasi intrinsik ini adalah pembuktian kuasa Tuhan sendiri ya, seperti tadi ya, sifatnya subjektif, bahwa si baca merasakan bahwa betul kalimat ini berkuasa. Nanti kita akan lihat di bagian akhir. Nah, jadi dari 2 kanon Alkitab inilah kita dapat 66 kitab dari kanon intrinsik yang tadi. Nah, meskipun ada setiap aliran kekristenan, termasuk yang ini yang 4 cabang kekristenan terbesar, Katolik, Protestan, Ortodoks Timur, dan Ortodoks Oriental, masing-masing punya kanon Alkitabnya sendiri. Jadi ada yang 66, Protestan mempunyai 66 buku, yang lain ada yang lebih dari 66, ada yang lebihnya 12 buku, ada yang lebihnya 6 buku, ada yang lebihnya cuma 3. Tetapi yang saya mau sampaikan, baik 4 cabang kekristenan semua ini pun memiliki 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Contoh, Katolik punya Alkitab, di tengahnya itu ada yang namanya Deuterokanonika, dan juga Ortodoks Kristen. Ya, Deuterokanonika, atau kalau saudara-saudara teman-teman pernah dengar dengan kata apokripa, kitab-kitab apokripa gitu. Nah, mereka punya itu di sela-sela antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena memang secara sejarah, setelah kitab terakhir di perjanjian lama itu ada Maleaki. Maleaki ditutup, itu ada 500 tahun sampai nanti muncul Yesus, kitab Injil pertama. Jadi hampir ya 500 tahun lah ya, kurang lebih, ada kekosongan gap untuk menantikan Mesias itu. Nah, di tengah-tengah itu ada Deuterokanonika, kitab apokrifa itu. Tetapi yang saya mau sampaikan, bahkan baik kitab Katolik, Ortodoks Timur ataupun Ortodoks Oriental juga punya 66 kitab yang Protestan pada umumnya miliki. Jadi ini disebut dengan apa ya? Kanonisasi kitab-kitab yang inti. Yang saya mau sampaikan 66 cukup ya. Kalau lebih dari itu, saudara perlu periksa isinya apakah cocok dengan yang tadi, konsisten nggak dengan Taurat Musa dan kitab perjanjian lama. Kalau cocok dengan itunya, monggo. Kalau tidak, ya berarti kita coba pakai tadi ya, cara metodenya, modelnya, kanon intrinsik 1, 2, 3, saudara boleh buktikan setiap tulisan itu. Oke, sampai sini tentang kanon Alkitab. Lalu berikutnya, kita agak bergeser sedikit, berbicara tentang pandangan yang benar atas Alkitab. Oke, pandangan yang benar atas Alkitab. Jadi ada
kalau Martin Luther ya, kalau saya tidak salah, punya motto seperti sola fide, sola scriptura, sola gratia gitu ya. Itu hal yang sangat alkitabiah gitu. Tapi ini sedikit beda, ini dalam bahasa Latin aja. Tota scriptura. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, jadi dibilang segala, all scripture. Jadi semua yang ada di dalam tulisan-tulisan 66 kitab ini, semua bagiannya adalah inspirasi dari Tuhan. All scripture is given by inspiration. Segala tulisan itu diilhamkan datang dari Tuhan. Jadi tidak ada bagian di dalam Alkitab yang tidak datang dari Tuhan. Mungkin saudara pernah ada orang dengar, atau saudara mungkin pernah baca, lalu saudara berpikir, kayaknya nggak mungkin ini dari Tuhan. Ini pasti dari orangnya. Gitu. Tapi pandangan yang benar atas Alkitab adalah yang pertama tota scriptura. Jadi total, tidak ada satu bagian yang datang dari manusia. Semua datang dari Tuhan. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan, all scripture. Segala tulisan suci itu diberikan oleh ilham dari Tuhan. Oke, lalu pandangan yang benar kedua tentang Alkitab yang kita harus miliki adalah sola scriptura. Sola scriptura ini berarti hanya Alkitab saja. Sola artinya kan hanya, alone. Itu aja. Nah, jadi arti dari sola scriptura adalah hanya Alkitab saja, satu-satunya landasan iman, doktrin, dan praktek kehidupan. Kenapa? Karena tadi ingat ya, maksud apa teman-teman, kata kanon tadi, apa tadi arti kata kanon? Arti kata kanon adalah patokan. Bagaimana kalau patokannya ada dua? Dan dua patokan itu berbeda? Nggak mungkin kan? Kita mau ikut yang mana? Kalau patokannya ada dua, tapi dia satu jalan menempel, atau misalnya dia satu arah, masih lebih mending. Tetapi kalau patokannya ada dua, tetapi dan tiga dan empat, tetapi dia berbeda satu sama lain, ya kita bingung. Kita mau ikut standar yang mana? Kita mau ikut penggaris yang mana? Ukuran yang mana? Kita nggak tahu. Itu sebabnya pandangan yang benar atas Alkitab berikutnya adalah sola scriptura. Hanya Alkitab saja sebagai satu-satunya landasan iman, doktrin, dan praktik hidup. Lalu yang ketiga, pandangan yang benar atas Alkitab adalah prima scriptura. Prima ini artinya adalah namanya prima, prime, yang utama atau yang pertama, di atas semua dari sumber pewahyuan Tuhan lainnya. Nah, jadi apakah kalau gitu bertanya, apakah itu prima scriptura ini bertentangan dengan sola scriptura? Enggak sama sekali. Justru ini sangat melengkapi. Sola, nanti saya coba jelaskan sedikit. Sola scriptura ini kan didengungkan oleh Martin Luther ya sebagai bapak reformator besar gitu. Tetapi prima scriptura ini mau menyatakan bahwa selain Alkitab, Tuhan mewahyukan dirinya. Tuhan memperkenalkan dirinya bukan hanya lewat Alkitab saja. Setuju nggak kira-kira teman-teman? Tetapi Tuhan bisa mewahyukan dirinya lewat alam. Tuhan menceritakan dirinya lewat alam. Lewat pengalaman yang saudara alami, Tuhan berbicara kepada saudara. Coba saudara ingat pengalaman saudara kemarin, bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan bahkan bisa berbicara lewat sains, ilmu pengetahuan. Bagi saudara yang di kesehatan atau apa, ketika melihat, wah hebat dan agungnya tubuh kita ini, Tuhan bisa berbicara, mewahyukan dirinya kepada saudara lewat itu. Atau bahkan lewat penglihatan, mimpi, karunia khusus, akal, tradisi sekalipun, filosofi, tafsiran, ahli agama atau bapak atau reformator. Wahyu Tuhan tidak terbatas hanya kepada Alkitab. Tetapi prima scriptura mau menekankan bahwa meskipun Tuhan berbicara lewat alam, meskipun Tuhan berbicara lewat pengalaman saudara, meskipun Tuhan juga berbicara lewat sains dan lain sebagainya, tetapi Alkitab, scripture adalah yang utama. Jadi itu nggak bertentangan dengan sola scriptura. Sebagai contoh, kalau saudara lihat alam sekarang, mungkin kalau lagi bagus-bagus, dan kita bisa melihat sosok tabiat Tuhan yang indah, yang damai.
Tapi kalau saudara tinggal di tempat yang gunung berapi, itu gunung yang setiap hari meletup, kapan keluar itu lava, kira-kira mau gambaran Tuhan bagaimana yang ditunjukkan oleh gunung berapi yang meletus begitu menakutkan dan membinasakan dan mematikan. Nah, susah kan kita melihat Tuhan yang pengasih lewat begitu. Itu sebabnya Alkitab memberikan alasan kenapa ada seperti itu. Oh, ada dosa, oh ada ini, lewat cerita dari scripture, dari Alkitab. Tetapi bukan berarti Tuhan hanya berbicara lewat Alkitab. Itu makanya Prima Scriptura menekankan bahwa Tuhan berbicara lewat jalur lain selain Alkitab. Betul, iya, bahkan lewat pengalaman saudara. Tuhan juga berbicara. Tetapi saudara juga nggak bisa 100% mempercayakan pengalaman saudara itu dan menjadikannya sebagai sebuah patokan. Contoh, dulu misalnya dalam pengalaman kita membuat sebuah kesalahan, tetapi kita masih diselamatkan. Nggak jadi kecelakaan, walaupun saya terobos. Nah, kayak gitu kan nggak bisa dijadikan patokan. Tidak berarti besok saya melakukan hal yang sama, saya tetap selamat. Tetapi betul Tuhan berbicara lewat pengalaman di kemarin. Betul. Tetapi pengalaman itu nggak bisa jadi standar, nggak bisa jadi patokan. Alkitab patokannya. Nah, itu yang mau disampaikan. Sementara kalau saya kembali sedikit ke Sola Scriptura tadi, ini didengungkan oleh Luther. Tetapi Luther tidak berbicara bahwa Tuhan hanya berbicara hanya lewat Alkitab. Kok bukan begitu? Karena saudara perlu lihat konteks dari Sola Scriptura ini. Konteks itu maksudnya apa sih latar belakangnya untuk Luther bilang begini? Kapan sih Luther bilang ini, pada saat apa sih? Luther berbicara ini pada saat dia sedang beradu aturan gereja, otoritas gereja. Pada saat itu gereja Roma, dia sedang beradu dengan itu. Kenapa? Karena otoritas gereja memberikan pengajaran ataupun hal yang sangat bertolak belakang dengan Alkitab Scripture. Itu sebabnya Luther dengan tegas menyatakan bahwa hanya Alkitab, yang lain ini salah. Gitu loh. Jadi bukan berbicara bahwa Alkitab ini aja cara Tuhan berbicara, bukan. Karena pada akhirnya juga Luther pun dalam pengalaman hidupnya melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada dia lewat pengalaman hidup. Dia kan sebagai monk ya, sebagai apa, monk itu sebagai bukan biara ya, sebagai imam lah ya. Ya, dia mendedikasikan hidupnya gitu. Karena itu aturan gereja pada saat itu untuk tidak menikah. Tetapi ketika dia melihat Alkitab, dia belajar dari Alkitab saja, Sola Scriptura aja. Pada akhirnya dia juga menikah. Jadi dia dapat pengalaman luar biasa lewat hubungan pernikahan yang Alkitab setujui sebagai sebuah berkat. Kayak gitulah contohnya. Oke, ini pandangan yang benar atas Alkitab, 3 pandangan utama yang perlu kita mengerti dan ketiganya harmonis. Lalu yang berikutnya, bagian terakhir yang saya mau bagikan kepada kita, apa sih Alkitab itu sendiri? Atau ya, apa sih Alkitab itu? Alkitab itu merupakan sebuah perkataan yang datang dari Allah, dari Tuhan itu sendiri. 1 Tesalonika 2 ayat 13 katakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah. Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika telah menerima firman Allah yang Paulus dan kawan-kawan beritakan, bukan sebagai perkataan manusia, bukan sebagai perkataan Paulus, bukan sebagai perkataan Silas dan yang lain-lain, tetapi jemaat Tesalonika menerima firman Allah yang disampaikan itu, dan memang sungguh demikian sebagai firman yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi orang Tesalonika, jemaat Tesalonika menyadari bahwa apa yang disampaikan Paulus itu adalah perkataan dari Allah, bukan perkataan Paulus. Kita juga perlu tanamkan ini dalam pikiran. Setiap ayat yang dikutip oleh siapapun di atas mimbar atau dalam percakapan perkataan dari Allah, bukan
mendapat perhatian kita, tinggal kita produksi. Tapi ini adalah perkataan dari kami menafsirkan hal rohani. Karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai, berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Jadi Paulus pun dapat perkataan-perkataannya itu bukan diajarkan oleh hikmat manusia. Memang dia salah satu murid tercakap pada saat itu ya, gurunya siapa, Gamaliel dan atau gimana saya kurang ingat. Tetapi dia katakan perkataan yang saya sampaikan ini diajarkan bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Allah. Artinya dia dapat itu kata-kata dari Tuhan. Lalu yang terakhir, yang berikutnya, rohlah, Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 6:63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara bayangkan, ini pasal 6 ini Yesus berbicara tentang roti yang turun dari sorga. Orang-orangnya yang ikut Yesus karena apa? Karena ikut Yesus dapat makan. Kan Yesus kasih makan kan? Setelah dengar firman, Yesus ngomong-ngomong, dapat roti, dapat ikan, kenyang. Yesus pergi ke seberang pantai, mereka kejar. Lalu Yesus bilang, kamu kejar aku karena kamu dapat makan. Tetapi jangan cari yang kayak gitu. Carilah yang makanan yang tidak akan bikin kamu lapar lagi. Nah, pada akhirnya di ayat pasal ini, Yesus bilang, perkataan yang kukatakan itu. Jadi, bukan roti dan ikannya, tetapi apa yang kukatakan kepadamu, itulah roh dan itulah hidupmu. Jadi saudara bisa bayangkan, tulisan-tulisan di kertas-kertas Alkitab yang nggak terlalu bagus juga kertasnya itu adalah kehidupan kita, saudara, sebagai umat percaya. Di situ hidup kita digantung. Saudara kalau menanam, saudara lihat benih ya. Apalah arti sebuah benih yang kecil sekali gitu. Biji sesawi kata Alkitab yang paling kecil. Saya nggak pernah lihat biji sesawi. Tapi saya tahu yang paling kecil yang pernah saya lihat biji bayam. Itu pun kecil sekali buat saya. Tetapi saudara bayangkan, yang kecil seperti itu bisa tumbuh keluar menjadi daun, batang, daun, dan besar jadi sayur. Atau bahkan jadi pohon kalau itu biji pohon. Yang saya mau coba gambarkan kepada kita. Di dalam benih yang kecil itu ada kehidupan. Bentuknya nggak lebih besar dari cangkangnya pasti kehidupan itu. Tetapi kalau itu bertumbuh sebesar pohon lah kehidupan. Sebesar pohon itulah kehidupan itu bisa menghidupi binatang lain. Dengan makanannya, dengan dahannya, dan sebagainya. Alkitab pun sama. Memang itu hanya kertas-kertas tulisan tinta. Tetapi di dalam itu, kata Yesus, ada hidup. Jadi kalau kita mau hidup, kita perlu banyak makan itu. Tulisan. Dan Musa, ini Yesus sampaikan, Musa 1000 tahun sebelumnya sudah kasih tahu kepada bangsa Israel. Ulangan 32 ayat 45. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, jadi Musa menyampaikan semua, ini Musa mau mati ceritanya. Jadi dia kasih kata-kata nasihat ya, sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan mewujud umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi bagaimana cara bangsa Israel bisa hidup untuk seterusnya? Dengan perkataan ini akan lanjut umurmu. Begitupun dengan kita, saudara. Ini kalimat ini nanti kita belajar di pertemuan berikutnya. Kalau saya boleh tanya sekilas, menurut saudara, teman-teman, ini kalimat simbol atau kalimat perumpamaan atau kalimat nubuatan atau kalimat literal asli sebagaimana tulis begitu?
Ya, ini kalimat asli, literal. Sebab perkataan ini bukan perkataan hampa, itulah hidupmu. Hidupmu, hidupnya orang Israel itu dari perkataan itu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi. Bagaimana supaya lanjut umurnya? Dengan perkataan ini. Kalimatnya sederhana, mudah dimengerti, jelas. Hal yang sama terjadi, saudara, buat kita. Dengan perkataan dari tulisan-tulisan yang ada di Alkitab, itu hidup kita. Dan dengan hidup kita, dengan perkataan itu, umur kita akan lanjut ke tanah di mana kita akan pergi. Tanah surgawi. Dengan perkataan itu, umur kita akan lanjut. Jadi saya mau, di bagian awal ini, mau memberikan gambaran, konsep yang sederhana bahwa sebagaimana kita makan makanan kita pagi hari untuk hidup, kita juga harus tanamkan dalam pikiran kita. Saya nggak akan bisa hidup kalau sebelum saya membaca firman Tuhan. Alkitab ini bukan milik golongan tertentu, bukan milik ahli-ahli agama. Saya dan saudara juga bukan ahli-ahli agama. Tetapi kenapa kita mau membaca itu? Bukan untuk menjadi ahli agama, tapi karena itulah hidup kita. Hidup saya, dan itulah hidup saudara. Kalau kita tanamkan ini, umur kita akan lanjut. Bukan hanya di bumi, tapi sampai ke surga. Umur kita akan lanjut dengan perkataan-perkataannya. Dan semoga ini memberikan kita semangat untuk mau mengambil Alkitab kita dan membaca. Dan ada memang tipe orang yang nggak terlalu suka baca, tapi dia pendoa, baik sekali. Ada juga orang yang nggak suka doa, tapi dia suka baca. Tetapi ini bukan suatu pilihan mana yang saya mau. Enggak. Ini dua kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kita memang lagi bahas doa, tetapi yang saya mau sampaikan adalah kalau doa disebut sebagai nafas jiwa dan kita tidak bisa tidak bernafas, ya kan, dalam tempo waktu tertentu, artinya kita nggak bisa hidup tanpa doa. Tapi saya juga mau sampaikan bahwa kita juga nggak bisa hidup tanpa makanan. Kita nggak bisa hidup tanpa firman. Seorang pengkhotbah terkenal, Charles Spurgeon, kalau saya nggak salah di abad 18 atau 19, dia katakan begini. Ada orang nanya ke dia pengkhotbah luar biasa. Kalau dia khotbah, keren sekali. Orang nanya, mana yang lebih penting, baca Alkitab atau berdoa? Lalu dia balik bertanya kepada orang yang bertanya, menurut kamu mana yang lebih penting? Hirup nafas atau buang nafas? Seperti itulah belajar firman dan berdoa. Kalau kita mau hidup dengan doa sebagai nafas juga, kita juga perlu hidup dengan firman sebagai, itulah hembusan masuk kita, breathe in, dan ketika kita berdoa, kita menyampaikan apa isi hati kita kepada Tuhan, itulah hembusan keluar kita. Tidak ada memang yang lebih baik. Oh, hirup harus lebih tinggi derajatnya daripada mengeluarkan. Nggak bisa juga, saudara. Karena kita hirup, tetapi nggak dikeluarkan, menjadi racun bagi kita. Tapi kita juga keluarkan tanpa ada yang kita hirup, kita juga mati. Itu sebabnya ini suatu hal yang sangat sederhana namun penting untuk kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.